Apa kabar urusan muda? Udah punya startup nih? Apa masih belum? Apa masih start belum di up? Oke, saya di sini senang banget karena akan hadir di KMI Expo 2025 di Universitas Tidar yang di Magelang. Sebelum itu, perkenalkan, namaku Ahmad Zidan Anfa'a, biasa dipanggil Zidan Anfa'a? Bukan. Biasa dipanggil Eng, kayak gitu. Teman-temanku biasa nyeloteh atau bicara panggil aku Eng. Nah, di sini aku kuliah di ITS. Isok turu sangar. ITS adalah Institut Teknologi 10 November. Seperti ada di logo di sini teman-teman. Nah, 10 November ya teman-teman. November ya, bukan Surabaya. Oke? Oke. Di sini aku akan membawakan tentang tema kewirausahaan. Nah, dari tema kewirausahaan ini yang paling sering aku dengar adalah mindset pengusaha. Seperti itu. Dan katanya pengusaha itu harus tahan banting. Ketika aku mulai usaha, aku udah banting harga. Yang tahan bukan aku, pembelinya. Ya karena rugi. Seperti itu. Nah, ada nih temenku, dia ingin mulai usaha. Karena dia mulai usaha dari ide yang paling besar, yang mind blowing banget. Seperti ini, dia tanya ke aku, Eng, aku mau mulai bisnis nih, buat aplikasi seperti Gojek buat kambingku. Hah? Aku tanya nih, buat kambing, Gojek. Terus namanya apa aplikasinya? Dia jawab, Gokur. Ya Allah, aku mikir nih, apa nih Gokur? Gokurban. Itu mah bukan buat kok seperti Gojek. Itu mah kurban online. Kamu korek nih pakai pisau aplikasi. Seperti itu. Nggak mungkin juga dong. Terus kamu buat aplikasinya pakai apa? Modal apa? Iya sih, nggak tahu juga gitu. Nah teman-teman, di sini wirausaha dan lain sebagainya, masalah yang sering dialami adalah modal. Sedangkan yang aku alami sekarang, kata mentor saya, ketika kamu ingin memulai bisnis terlebih dahulu, kamu mulai aja, nggak usah mikirin modal dan lain sebagainya. Aku mulai duluan, yang berakhir utang, bukan untung. Dan kata mentorku nih, kalau kamu nggak punya modal, niat aja dulu seperti itu. Ya udah nih, aku niat nih, cari modal kan ke bank. Pak, saya mau mengajukan pinjaman 100 juta. Saya nggak punya apa-apa, saya punyanya niat. Diketawain dong sama teller. Apa jawabannya? Mas, niat Anda bagus, tapi saldo Anda jelek. Ya Allah, malu dong di situ dan lain sebagainya. Dan aku nih mulai bisnis kecil-kecilan karena udah bangun, karena tidak bisa pinjam tadi dari bank, yaitu jualan kopi teman-teman. Jualan kopi keliling yang harganya 8.000, yang sekarang marak ada di jalanan seperti itu. Nah, aku jualan nih dengan slogan kopi ini dibeli buat yang paham rasa. Yang nggak paham ternyata juga beli. Ternyata dia paham rasa, tapi bukan paham rasa kopi. Rasa kasihan sama saya ngelihat nggak laku jualannya. Kayak gitu. Nah, itulah pahit manisnya usaha teman-teman. Dan ketika kita usaha, pasti ada dukungan dari belakang. Ada dukungan dari keluarga dan juga teman di sekitar. Tapi ketika kita usaha nih, bro, beli dong produkku, gitu. Ya udah bro, nanti aja gua beli. Masih belum ada duit nih. Ternyata ada seseorang nih, sama produknya kayak kita. Dijual ke temenku. Bro, ini ada produk juga nih bagus. Check out bagus nih, langsung beli. Kan aneh, teman sendiri punya usaha kayak gitu, malah gak disupport, malah orang lain yang disupport. Nggak habis pikir kan? Nah, temanku langsung bilang nih, bro, kalau udah usaha, nanti usahanya sukses dan modalnya dan untungnya besar, jangan lupa temen ya, gitu. Setelah bangkrut, aku langsung dibilang ini, bro, kalau usahamu bangkrut dan lain sebagainya, jangan nagih ke temen ya, jangan nagih ke aku.
Itu mah temen apa? Nggak usah dibetuliin. Cukup fokus di usaha kalian. Seperti itu. Nah, lanjut nih. Tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Pasti kita denger nih kata-kata seorang perintis dan juga pewaris. Perintis ini dimulai dari usahanya dari nol, teman-teman. Tapi pewaris mulai usaha dari modal papa, teman-teman. Beda dong sama perintis, dari modal papa, warisan seperti itu. Dan juga perintis ketika bangun itu jam 6 pagi untuk membuka usahanya. Tapi pewaris kalau bangun itu jam 6 sore dan di Bali lagi meeting sama klien. Itu bedanya. Tapi jangan salah sangka, perintis dan juga pewaris dua-duanya sangat berkontribusi. Kalau nggak ada perintis, nggak ada yang memulai dong. Dan kalau nggak ada pewaris, nggak ada yang nerusin. Jadi buat investor muda dan lain sebagainya, ketika kalian ingin merintis atau kalian mewariskan, yaitu bersungguh-sungguhlah untuk bisa mewariskan dan juga merintis usaha-usaha kalian. Seperti itu. Tapi jujur ya, jadi pengusaha itu pasti kita gagal, gak laku, stres. Tapi dari itu semua, itu seru banget. Dan terlebih lagi nih, kita bukan hanya belajar, bukan cuma soal bisnis, tapi soal bagaimana kita ngatur utang dengan elegan. Ingat, pengusaha sejati bukan pengusaha yang tidak pernah gagal, tetapi pengusaha yang terus gagal dan tetap memposting kata-kata motivasi di Instagram. Sekian, aku Eng, terima kasih.